خديجة المؤمنين ذكر love story Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis Abdul Mukmin Muhammad. Pernikahan Muhammad dan Khadijah. Dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Daripadanya dia diciptakan pasangannya agar dia merasa senang padanya. Khadijah adalah istri Rasulullah. Ia adalah Khadijah binti Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Persis di Qusay, kakeknya yang keempat, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah. Ibu Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah. Nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Halah binti Abdi Manaf. Abdi Manaf sendiri adalah kakek ketiga Rasulullah. Jadi, dari pihak ayah maupun ibu, Rasulullah dan Khadijah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ayah Khadijah, Khuwailid, terkenal sebagai lelaki yang cerdas, kaya, terhormat, jujur, dan terpercaya. Khadijah yang memiliki saudara sepupu bernama Warqah ibnu Nufail ibnu Asad, salah satu dari 4 orang Arab yang menolak penyembahan berhala oleh kaum Quraisy. Salah seorang dari mereka berkata, "Kaum kita telah menyalih agama Ibrahim, leluhur mereka sendiri. Mereka menyembah batu yang tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak mendatangkan manfaat maupun madarat atau bahaya. Kita harus mencari agama yang benar," kata mereka. 4 orang ini kemudian pergi mencari jalan masing-masing. Mereka mencari Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Setelah pencarian sekian lama, Waraqah akhirnya memeluk agama Nasrani dan mempelajarinya. Ia pun kemudian dianggap sebagai salah satu sedikit orang yang paling mengetahui ajaran-ajaran agama Nasrani pada masanya. Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa Khadijah merupakan bagian dari keluarga yang memiliki garis keturunan paling terhormat di suku Quraisy. Keluarganya terkenal dengan akhlak yang mulia dan sikap beragama yang jauh dari perbuatan mengumbar nafsu sebagaimana yang dilakukan kebiasaan orang Arab terdahulu. Khadijah lahir 15 tahun sebelum Rasulullah. Khadijah muda adalah seorang gadis yang cantik dan berperilaku baik. Suami pertamanya adalah Abu Halah An-Nabasi ibnu Zararah At-Taimi. Pernikahan ini berakhir ketika Abu Halah wafat meninggalkan 2 anak laki-laki, yaitu Hindun dan Halah. Hindun dan Halah adalah nama-nama perempuan, tapi orang-orang Arab juga menggunakan nama-nama perempuan untuk anak laki-laki mereka. Keterangan di Ibnu Sa'ad atau Baqat Al-Kubra, jilid 4 halaman 14-15. Khadijah kemudian menikah lagi dengan Atiq ibnu Aid Al-Makhzumi. Dari suaminya yang kedua ini, Khadijah memiliki seorang anak perempuan yang lagi-lagi diberi nama Hindun. Hindun menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Sofi ibnu Umayyah ibnu Aid Al-Makhzumi. Keturunan Khadijah dari pernikahan keduanya ini sempat tinggal di Madinah dan sering disebut dengan Bani Tahirah, yang berarti keturunan wanita suci. Kenapa dijuluki wanita suci? Karena Khadijah hidup di kalangan orang-orang jahiliyah yang telah menyembah berhala
dan juga mengumbar nafsu dan mengumbar aurat. Tapi Khadijah sendiri menjauhinya kebiasaan-kebiasaan orang itu, sehingga Khadijah sendiri disebut atau mendapatkan julukan At-Thahirah, wanita yang suci. Dari suami pertama, Khadijah memiliki dua anak, yaitu Hindun dan Halah. Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah. Ia adalah anak tiri Rasulullah, saudara tiri Fatimah. Kenyataan itu menjadikannya sangat bangga. Hindun juga dikenal sebagai sosok yang mampu mengungkapkan pikirannya dengan bahasa yang indah dan menawan. Hal itu terbukti dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya menyangkut sosok Rasulullah dan gambaran fisik beliau. Mengenai Halah, ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang tidur. Sesaat setelah terbangun, Rasulullah memeluk Halah sambil berseru, "Halah, Halah." Barangkali tiga orang ini, Hindun perempuan, Hindun laki-laki, dan Halah yang dimaksud oleh Aisyah sebagai sahabat-sahabat Khadijah dalam hadis. Maghirtu ala imra'atin maghirtu ala Khadijata wa ma bi an akuna qad adraktuha walakin kana dhalika li kasrati dzikri rasul sallallahu alaihi wasallam wa iyyaha wa in kana la yadbahu syata wa idza tattaba'u bidzalik sadaiqu Khadijah, yang artinya, aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, tetapi Rasulullah sering menyebut namanya. Pernah beliau menyembelih seekor kambing lalu memotong sebagian dagingnya dan menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Baghawi. Pada masa jahiliyah, Khadijah diberi gelar wanita yang suci atau Thahirah. Setelah 2 kali menikah, banyak lelaki yang mencoba meminangnya dengan menawarkan sejumlah besar harta sebagai mas kawin. Tetapi Khadijah menolak semua pinangan itu. Perhatiannya difokuskan pada upaya mengasuh anak dan mengelola perdagangan. Dalam dunia perdagangan saat itu, Khadijah menjadi nama yang sangat diperhitungkan. Hampir setiap khalifah memuat barang dagangannya dalam jumlah besar. Khadijah juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dan terpercaya untuk mengawasi barang-barang dagangan itu. Suatu hari, Khadijah hendak mengirim khalifah dagang ke negeri Syam. Ia mencari seseorang yang dapat diutusnya ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Saat itu, masyarakat Mekah sedang ramai membicarakan Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang bisa menjaga kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekannya sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam? Muhammad adalah sosok yang jujur, dan kejujurannya sangat penting dalam perdagangan. Tetapi Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Pilihan itu sebenarnya berisiko. Khadijah hanya mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang salah. Akhirnya Khadijah pun memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang mengenai perdagangan. Dalam perbincangan itu, Khadijah menangkap
bahwa Muhammad merupakan seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika diam dan terlihat begitu berpengaruh ketika berbicara. Ia selalu memperhatikan lawan. Ia selalu memperhatikan lawan bicaranya, mendengarkannya dengan teliti, dan tidak pernah memperlihatkan sikap setengah-setengah. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman, Khadijah tahu bahwa Muhammad adalah orang yang ia cari. Khadijah berkata, "Aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritasmu yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau 2 kali lipat dari apa yang bisa diterima oleh orang lain dari kaummu." Ucap Siti Khadijah kepada Rasulullah. Muhammad pun menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengamati gambaran fisik Muhammad. Cara ia berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Posturnya seimbang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Ia tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Khadijah juga ingat bahwa selama berbincang dengannya, Muhammad selalu menundukkan wajahnya. Hanya sekali seingatnya Muhammad mengangkat wajahnya, yaitu ketika Khadijah menawarkan tugas menjalankan urusan perdagangan di Syam. Saat itu Muhammad tersenyum, mengangkat wajahnya sedikit, mengucapkan terima kasih, lalu kembali merunduk. Muhammad memiliki kening yang lebar, dagu yang lepas, dan leher yang jenjang. Dadanya bidang, matanya indah dan lebar dengan bola mata yang hitam pekat. Giginya putih cemerlang. Agak mengherankan bahwa Khadijah memperhatikan semua itu. Ketampanan dan kegagahan Muhammad memang mampu memikat banyak orang. Tetapi, bukankah Khadijah memanggilnya untuk urusan bisnis? Tampaknya Khadijah tertarik kepada pribadi pemuda ini. Alangkah lembutnya keindahan yang terpancar dari wajah Muhammad. Alangkah indahnya senyum tipis yang menghias